Halo, selamat pagi Nabila. Selamat pagi Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi kesini naik apa Nabila? Tadi kesini aku naik Gojek Kak. Oh, naik Gojek. Terus gimana nih perjalanannya? Macet Hmm, gak atau panas kah? Perjalanannya belum panas sih Kak karena masih pagi juga kan. Mm-mm. Cuman Jadi ini lumayan agak macet sih Kak. lumayan agak macet ya. Berarti ya tapi alhamdulillah sampai ya di sini. Iya, Oke, gitu. Nah Nabila, untuk konseling kita pada hari ini, kan kita udah sempat kontekan nih kemarin untuk mau ngelakuin konseling. Kakak mau nanya juga nih, kemarin Nabila ini konseling, nge-calling kakak itu emang atas kemauan Nabila sendiri atau emang ada ini nih arahan dari orang lain gitu? Atas kemauan aku sendiri sih Kak. Oh, atas kemauan Nabila Iya, sendiri ya. benar. Oke, berarti ini bener-bener emang Nabila ya yang mau Iya. cerita. Oke, Nabila, di sesi konseling kita itu nanti kita ngobrol santai aja, nggak usah kaku-kaku banget. Nabila tuh bisa ceritain apapun masalah Nabila, apa yang Nabila rasakan gitu kan. Terus mungkin tapi nanti kalau misalnya dalam sesi konseling atau obrolan kita ini ada yang bisa membahayakan diri Nabila atau membahayakan orang lain, kakak izin ya untuk melaporkan, untuk menceritakan kepada pihak yang berwajib. Gimana Nabila, sepakat nggak? Sepakat Kak. Nggak sepakat. Sama untuk kontrak waktu konseling kita itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Gimana Nabila? Apakah Nabila sepakat? Sepakat juga Kak. Oke, baik, makasih banget nih Nabila udah sepakat. Berarti nanti dalam sesi konseling Nabila, kakak harap Nabila mau nih terbuka untuk bisa menceritakan apapun ya yang Nabila rasakan. Oke Nabila, gimana nih kabar Nabila akhir-akhir ini? Apakah Nabila ngerasa capek atau ada yang lagi Nabila pendam gitu? Akhir-akhir ini aku lagi ada yang aku pendem sih Kak, makanya aku memutuskan buat cerita ke Kak Ina juga kan gitu. Jadi ada yang lagi Nabila pendem ya? Iya. Oke, boleh tahu nggak sih apa nih yang buat Nabila ngerasa ngeganjel ya, kayak apa yang bikin Nabila akhirnya memilih untuk aku butuh nih untuk cerita ini gitu? Yang pertama itu aku tuh kurang pede sih Kak. Kurang pede buat presentasi gitu kalau lagi di kampus. Kayak aku suka kalau presentasi nih ya Kak, tiba-tiba suka ngeblank gitu, sama suka sampai kayak nervous bangetnya itu sampai sakit perut gitu loh Kak. Oh, jadi Nabila ini lagi ngerasa nggak percaya diri gitu ya untuk kalau misal di perkuliahan, kalau misalkan Nabila mau presentasi gitu ya. Jadi Nabila ngerasa kalau Nabila takut, terus ngeblank, sampai akhirnya ngeblank gitu. Jadinya nggak fokus untuk presentasi. Oke, baik. Nah, itu biasanya pas Nabila presentasi ya di kelas. Iya. Oke. Terakhir Nabila ngerasa takut, deg-degan untuk presentasi di kelas kapan nih? Boleh tahu nggak? Terakhir itu ya baru-baru ini sih Kak, di Baru-baru ini. minggu kemarin. Oke, berarti baru-baru ini ya. Yang Nabila rasakan waktu itu tuh apa? Yang paling Nabila rasakan? Ya aku nggak percaya diri, terus tuh rasanya itu nggak pede banget lah Kak gitu buat ngomong di depan banyak orang gitu, takut juga. Jadi jadi kamu ngerasa nggak percaya diri, dan di saat itu kamu harus berbicara di depan orang. Benar. Ya. Oke, baik, di depan kelas gitu ya. Nah, kalau misal saat itu tuh, saat Nabila sedang berbicara di depan banyak orang, di depan kelas, itu apa sih yang Nabila pikirin? Yang aku pikirin itu takut orang lain tuh mandang aku tuh kayak apa sih, kayak presentasi kayak gini aja nggak bisa gitu. Oh gitu. Jadi Nabila takut orang lain memandang Nabila bahwa Nabila nggak bisa. Iya Kak. Oke. Nah,
ada nggak sih pikiran lain selain itu? Ada nggak pikiran yang membuat Nabila akhirnya ngerasa takut? Aku juga takut Kak, kayak kalau misalkannya aku salah, teman-teman aku tuh bakalan nilai aku tuh jelek, nggak bisa apa-apa, bodoh gitu. Aku takut aja Kak diomongin kayak gitu. Berarti Nabila takut nih kalau teman-teman bakal ngejudge Nabila ya, secara nggak langsung. Oke. Jadi mau nggak mau Nabila harus tampil sempurna di mata Nabila. Jadi supaya orang lain ini tidak menilai buruk gitu ya. Oke, baik Nabila. Saat Nabila ini berpikir kayak gitu, ketika Nabila berpikir kayak gitu, biasanya apa nih yang Nabila rasakan? Ya aku jadinya gugup banget, terus tuh gak pede, pokoknya aku jadi takut aja gitu Kak. Nah jadi kamu ngerasa gugup berarti kan. Nah kalau kamu ngerasa gugup atau kamu deg-degan itu biasa kamu ngelakuin apa? Jadi setiap aku presentasi itu yang aku lakuin itu gimana caranya cepet-cepet selesai gitu. Jadi aku ngomongnya itu cepet, terus tuh aku selalu ngelihat HP itu ngeliat jam gitu, aduh aku kayak panik gitu loh, kayak aduh buruan gitu. Jadi nggak fokus ya pas presentasi, jadi kamu pengen cepet-cepet banget selesai gitu kan. Benar. Jadinya materi yang kamu sampaikan mungkin nggak sesuai apa yang udah kamu pelajarin gitu ya, jadinya udah nggak fokus. Oke Nabila. Nah jadi biasanya nih kalau setelah presentasi itu kamu ngerasanya gimana nih presentasi kamu setelah kamu presentasi? Iya kurang maksimal dong aku ngerasanya. Oke baik, jadi kamu kurang maksimal kan. Terus ada nggak pikiran lain gitu, takut kalau orang nilainya bakal jelek? Iya aku takut aja orang lain bakal nilai aku buruk sih. Oke baik Nabila. Nah sekarang nih kita coba lihat ya. Kita lihat pikiran kamu itu yang kamu rasakan. Kalau yang kamu rasakan, kalau misalnya kamu salah nih sedikit aja, itu orang lain bakal nilai kamu jelek atau nilai kamu gak bisa. Nah menurut kamu itu orang-orang bakal mikir kayak gitu nggak? Menurut kamu itu bener nggak sih? Sebenarnya aku belum tahu sih Kak itu benar apa enggak, cuman selama ini belum ada sih yang ngomongin aku kayak gitu. Oke baik, jadi belum ada kan yang ngomongin Nabila atau ngejudge langsung ke Nabila. Nah terus pernah nggak sih temen Nabila nih saat presentasi itu salah, ada nggak? Ada sih Kak. Ada. Biasanya kamu nganggep kalau misalnya temen kamu salah pas presentasi itu gimana? Ya salah udah tuh ya udah. Jadi kamu nggak ada komentar nih, nggak ada apa, maksudnya nggak jelek-jelekin enggak kan? Enggak. Oke baik. Nah jadi kamu nggak nganggep dia jelek kan, nggak nganggep dia nggak bisa kan? Nah berarti kemungkinan besar orang lain itu juga nggak langsung nih ngejudge kamu bahwa kamu ini jelek, bahwa kamu nggak bisa, gitu nggak Nabila? Nah menurut kamu wajar nggak sih kalau seseorang itu merasa gugup atau deg-degan pas saat presentasi atau harus berbicara nih depan umum? Menurut aku ya itu hal normal gak sih Kak? Normal kan? Jadi sebenarnya kamu tuh nggak perlu kan harus tampil sempurna itu sesuai apa yang kamu pikirkan selama ini kan? Mungkin itu ya Kak, aku terlalu mikirin omongan orang lain gitu. Padahal sebenarnya itu belum pernah ada yang ngomong ke aku gitu. Nah iya bener Nabila, jadi mungkin emang selama ini kamu terlalu memikirkan penilaian orang lain yang bahkan sebenarnya nggak pernah kan ada yang ngomongin kamu atau bahkan ngejudge kamu secara langsung gitu kan. Nah sekarang nih kalau kita ubah ya cara pikir kamu, menurut kamu nih pikiran apa sih yang sebenarnya lebih realistis atau lebih masuk akal? Pikiran seperti apa nih? Mungkin aku nggak berpikiran kalau misalnya waktu aku presentasi atau aku lagi salah, nggak ada sebenarnya yang ngomongin aku kayak gitu. Dan juga menurut aku nggak
selalu harus sempurna gitu, karena pasti orang juga ada salahnya, ada fase dimana dia ini lagi nggak bagus presentasinya gitu. Oke, jadi betul banget ya Nabila. Jadi kamu nggak perlu ngelihat penilaian dari orang lain, karena kan belum tentu itu benar, belum tentu itu sesuai kan sama apa yang kamu rasain selama ini. Yang penting kamu ini udah berusaha untuk menyampaikan materi sesuai kemampuan kamu, terus kamu bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Nah Nabila, jadi setelah apa yang kita obrolin nih hari ini, apa nih yang bisa Nabila simpulin atau yang Nabila dapat dari obrolan kita hari ini? Ya intinya aku nggak perlu insecure, aku nggak perlu takut salah ngomong depan umum gitu Kak. Jadi aku abis ini lebih percaya diri lagi sih Kak kalau ngobrol depan umum, presentasi depan umum gitu. Baik, jadi Nabila bisa ya untuk nggak menilai dengan penilaian orang lain lagi. Jadi Nabila harus bisa percaya diri lagi gitu. Itu udah bagus banget sih Nabila. Nah, sekarang nih perasaan Nabila setelah kita ngobrol gimana nih? Perasaan aku jadi jauh lebih lega, terus juga aku lebih tenang gitu sih Kak, lebih nggak perlu ada yang harus ditakutin gitu. Baik, itu udah langkah yang bagus banget Nabila. Jadi kamu udah menyadari nih cara berpikir yang seharusnya nggak kamu pikirin, dan kamu harus bisa merubah nih cara pikir kamu supaya kamu bisa berubah dan ngebantu kamu bisa lebih percaya diri lagi gitu. Iya. Nah mungkin nih kedepannya kamu bisa nih mencoba untuk latihan presentasi lebih sering. Jadi kayak kamu sebelum tampil, sebelum kamu berbicara depan umum, kamu bisa nih latihan di depan kaca gitu kan, atau kamu misalnya minta ada teman-teman kamu yang dengerin kamu gitu kan. Jadi kamu bisa lebih lebih tenang atau terbiasa nih saat. Jadi kalau misalnya harus tampil lagi atau presentasi depan orang, kamu udah nggak yang terlalu gugup atau deg-degan gitu. Ya Kak, mungkin aku bakalan coba praktekin yang kata kakak tadi juga sih. Oke, baik. Setelah ini Nabila bisa nih coba hal tersebut. Dan di sini kakak juga mau ngucapin terima kasih banyak ke Nabila karena Nabila udah mau nih cerita ke kakak tentang apa yang Nabila rasakan. Terus Nabila udah mau bisa merubah nih pikiran Nabila yang selama ini ngeganggu diri Nabila, dan Nabila udah tahu apa yang harus Nabila lakuin. Makasih banyak ya Nabila. Makasih banyak juga Kak udah dengerin cerita aku. Pokoknya abis ini aku jadi pede deh Kak. Oke, baik. Kakak tunggu ya abis ini cerita baiknya. Iya Kak, makasih banyak Kakak. Iya, sama-sama Nabila. Abis ini gimana, mau langsung pergi atau abis ini ada kegiatan lain? Iya Kak, aku ada janji sih Kak sama temen. Ada janji. Iya. Baik. Hati-hati ya Nabila. Hati-hati Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama.